Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah dan apa yang disampaikan masuk ke dalam otak kalian. Coba Tani pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi hari ini disimpan terlebih dahulu. Main-mainannya tolong disimpan terlebih dahulu. Rani, posisi dudukmu tolong benarkan dulu. Sudah siap? Siap, Bu. Siap mulai belajar? Siap. Oke. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Bagus ya kelas ini. Hadir semua. Oke. Materi kita hari ini yaitu mengenai akhlak terpuji. Sikap optimis. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang akhlak terpuji, sikap optimis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian sikap optimis. Kedua, kalian bisa melapaskan dalil tentang sikap optimis. Terus yang ketiga, kalian juga bisa menjelaskan bagaimana cara meneladani sikap optimis. Terus yang keempat, kalian juga bisa menjelaskan hikmah dari sikap optimis. Jadi materi kita yang akan kita bahas hari ini ada 4 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua dalil, yang ketiga cara membiasakan, dan yang keempat hikmah dari sikap optimis. Oke, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu ingin mengetes apakah kalian belajar atau tidak malam tadi. Oke, coba Nazar, apa itu sikap dermawan? Memberikan sebagian harta pada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, bagus sekali. Artinya Nazar belajar ya malam tadi. Yang lain? Tidak ada. Oke. Baik, setelah itu Ibu ingin mengetes kalian apakah kalian membaca materi ini atau tidak malam tadi. Coba Fitri, apa itu sikap optimis? Tahu, Bu. Tidak tahu? Yang lain? Tidak tahu juga? Oke, untuk itu anak-anak sekalian, saat Ibu menjelaskan, Ibu ingin kalian memperhatikan Ibu, pahami materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang kalian pahami, tanyakan kepada Ibu. Sebab nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan melakukan post test, yang dimana apabila kalian tidak bisa menjawabnya, kalian akan diberi tugas minggu depan dan akan Ibu suruh menghafal Quran surah Yasin. Jadi, Ibu ingin kalian memahami materi hari ini ya. Sudah siap? Oke. Anak-anak sekalian, materi sikap optimis hari ini yang akan kita bahas yang pertama tentang pengertian. Nah, kata optimis dalam bahasa Arab yaitu at-tafa'ul yang artinya pengharapan nasib baik atau pengharapan baik. Sedangkan dalam KBBI yaitu sikap selalu mempunyai prasangka baik terhadap segala sesuatu. Jadi, sikap optimis itu adalah sikap berprasangka atau berpandangan baik dalam segala sesuatu. Orang yang memiliki sikap optimis ini adalah orang yang mempunyai kepercayaan yang tinggi. Dan orang yang mempunyai kepercayaan tinggi inilah yang melahirkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Oke. Nah, kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang optimis ini beda dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang sombong. Orang yang optimis percaya dirinya karena ia telah melakukan apa yang ingin ia capai berkali-kali, telah ia usahakan. Sedangkan orang sombong, ia percaya diri tapi tidak melakukan apa-apa. Contohnya gini ya, misal besok ada ulangan, si Naza dia percaya diri bahwa dia bisa sebab dia malam tadi belajar.
Sedangkan Fitri, dia tidak percaya diri bahwa dia bisa, tapi dia meremehkan soal yang akan diberikan. Terus dia tidak belajar. Nah, percaya diri yang salah itu adalah yang saat Fitri tadi. Dia percaya diri, tapi dia tidak belajar. Sedangkan Nazar, dia percaya diri sebab dia belajar. Nah, itu dinamakan percaya diri dari sikap optimis. Oke. Selanjutnya, sampai sini paham pengertian sikap optimis? Nah, kemudian sikap optimis dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahuwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Perhatikan, mereka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari dalil lagi membacakan tadi, yaitu surah ini mengenai memberikan kita pelajaran tentang bagaimana bersikap optimis. Tadi Ibu telah membacakan. Di sini ada yang bisa mengaji? Coba bacakan kembali dalil tentang Quran surah Az-Zumar ini. Coba Rani, bacakan kembali. Qul ya ibadi Sebentar, yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min Mirrahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bacakan, coba Fitri artinya. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang Keraskan suaranya. melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, dari apa yang telah kalian baca ini, ingat ya, di rumah dibaca-baca tentang Quran surah Az-Zumar ini ayat 53. Jadi, sekalian, Quran surah Az-Zumar ini termasuk dalam Quran surah Makkiyah. Az-Zumar artinya berombong-rombong. Kandungan Quran surah Az-Zumar ini berbicara tentang pelajaran untuk kita bersikap optimis dan dilarang untuk berputus asa atas rahmat Allah. Sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ya, makanya kita juga tidak boleh berputus asa terhadap diri kita dan terhadap Allah, hubungan kita terhadap Allah. Misalnya kita gini, saya sudah banyak dosa, saya tidak mau sholat lagi sebab saya sudah banyak dosa, dan Allah mungkin tak akan mendengar doa saya. Nah, itu salah. Quran surah Az-Zumar ini mengajarkan kita untuk terus berdoa memohon ampunan kepada Allah, sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, seberat apapun dosa, Allah tetap mengampuni kecuali dosa orang yang syirik, yaitu menyekutukan Allah. Nah, ada yang ditanyakan habis ini? Nah, dari tentang pengertian dan dalil yang telah dijelaskan, sekarang kita beralih tentang cara membiasakan sikap optimis dan hikmah dari sikap optimis. Yang pertama, cara membiasakan sikap optimis. Tolong Naza bacakan. berusaha menemukan dan potensi yang dimiliki. Ya. Kedua, Berusaha untuk mencoba dan mengambil resiko. ya. Yang ketiga, Melatih mental pemenang yang tidak mudah menyerah. ya. Selanjutnya, Belajar dan berbagi pengalaman sukses maupun kegagalan dengan orang lain. ya. Cara membiasakan sikap optimis di sini ada 4. Yang pertama, yaitu berusaha menemukan potensi yang dimiliki. Jadi, orang yang ingin bersikap optimis, yaitu pertama, dia harus menemukan
kelebihan, keunikan atau karakteristik yang ia miliki. Misalnya seperti ini. Contohnya, ada seorang pemain bola, ya. Dia ingin menjadi bukan pemain bola. Ada seorang yang penjaga gawang hebat. Awalnya ia bukan menjadi seorang penjaga gawang. Dia sebagai pengoper bola yang bercita-cita untuk masuk dalam tim nasional. Nah, dia ini tapi tidak bisa mengoper bola dengan benar. Tapi dia tetap ingin menjadi orang yang bisa masuk dalam tim nasional tersebut. Nah, orang tersebut sikap optimisnya, dia tidak menyerah, tapi dia menemukan keahlian dia dalam permainan bola itu. Dia menemukan kalau dia tidak bisa menjadi pengoper bola, dia mencari bakat yang lain seperti penjaga gawang. Nah, setelah dia mencoba beralih, dia menjadi penjaga gawang, dia berlatih. Nah, disitulah dia menemukan karakteristiknya bahwa dia tetap bisa masuk ke dalam tim nasional tersebut, tapi sebagai penjaga gawang, bukan sebagai pengoper bola. Dan apa yang ingin dia capai menjadi tercapai. Jadi begitulah contoh dari berusaha menemukan potensi yang dimiliki oleh diri kita. Jadi untuk bisa optimis, kalian harus menemukan ciri khas diri kalian terlebih dahulu, ya. Terus yang kedua, berusaha untuk mencoba dan mengambil resiko. Nah, di sini Ibu contohkan Rani belajar sepeda, tapi dia ingin bisa bawa sepeda, tapi dia takut untuk belajar bersepeda. Jadi hal yang harus dilakukan Rani bukan untuk berputus asa, tapi berusaha, mencoba, dan mengambil resiko. Belajar bersepeda memang menakutkan apabila sedang terjatuh, bakal berdarah. Nah, orang yang optimis adalah orang yang berani mencoba dan dia tidak takut dan dia menghadapi ketakutannya tersebut. Jadi Rani belajar bersepeda berarti dia harus mengambil resiko apabila dia terjatuh. Walau dia terjatuh, ia tetap bisa naik sepeda dan apa yang ia inginkan berarti tercapai. Jadi begitu sikap optimis. Terus melatih mental pemenang dan yang tidak mudah menyerah. Nah, orang yang bersikap optimis adalah seorang pemenang yang melakukan kegagalan berkali-kali. Perlu kalian ketahui, ya. Jadi orang yang gagal berkali-kali itu adalah orang yang melatih mentalnya sehingga dia bisa menjadi pemenang. Contohnya seperti saat kalian ikut dalam cerdas cermat dari kelas 1 sampai dengan kelas 4, kalian ikut cerdas cermat tapi kalah. Nah, di kelas 4 kalian mulai masuk ke dalam juara harapan. Nah, itu juga termasuk peluang. Nah, untuk menjadi pemenang, setelah naik ke kelas 5, kalian karena terus belajar dari kesalahan kalian, pas saat kelas 5-nya kalian menjadi pemenang. Nah, itulah yang disebut dengan melatih mental pemenang yang tidak mudah menyerah. Nah, yang keempat yaitu belajar dan berbagi pengalaman sukses maupun kegagalan dengan orang lain. Nah, orang yang optimis adalah orang yang mau berbagi pengalamannya dengan orang lain. Kegagalan maupun kesuksesannya ia bagikan untuk dijadikan ilmu untuk orang lain. Jadi, orang optimis itu adalah orang yang berpandangan segala sesuatu baik. Kan ada tuh orang yang tidak ingin berbagi pengalaman suksesnya karena takut ia bakal tersaingi. Nah, orang optimis tidak akan seperti itu. Orang optimis akan membagikan ilmunya saat ia gagal, apa yang harus dilakukan, dan saat ia sukses, apa yang harus orang lain lakukan. Itu. Selanjutnya, ada yang ditanyakan tentang cara membiasakan sikap optimis? Enggak, Bu. Tidak ada? Oke. Kita lanjut tentang hikmah dari sikap optimis. Yang satu, merasa yakin akan kemampuan diri sendiri. Nah, orang optimis adalah, dijelaskan, adalah orang yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Untuk itu, orang yang hikmah dari sikap optimis yaitu merasa yakin akan kemampuan dirinya sendiri, sebab ia merasa bahwa apa yang kerja keras yang itulah ia lakukan bakal membuahkan hasil yang baik. Terus yang kedua, potensi mudah berkembang atau cepat maju. Nah,
Setelah ia merasa yakin akan kemampuan dirinya sendiri bahwa dia mampu, dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi yang keduanya, potensi diri dia berkembang dan lebih maju. Dia telah mencoba, terus apa yang telah ia coba berhasil, dan keberhasilan dia itu semakin ia tingkatkan lagi. Terus yang ketiga, tidak bergantung pada bantuan orang lain. Nah, orang optimis adalah orang yang bisa mandiri. Orang tidak menggantungkan segala sesuatu terhadap orang lain. Yang keempat, selalu siap dalam menghadapi segala hal. Nah, orang optimis juga adalah orang yang selalu siap dalam menghadapi segala hal. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa orang optimis adalah orang yang selalu menganggap berpandangan bahwa segala sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, akan menjadi baik. Jadi, dia selalu siap dalam menghadapi segala hal apapun yang akan terjadi. Sebab ia telah belajar, ia telah melalui segala prosesnya. Yang kelima, apabila ia memperoleh keberhasilan, dia akan bersyukur dan terus bersemangat. Nah, yang biasanya udah dapat juara, terus tidak mau lagi belajar. Soalnya dia sudah dapat juara, jadi dia merasa bahwa sudah sampai segini saja. Siapa yang tidak pernah merasa seperti itu? Oke, bagus. Sebab apabila seorang telah berhasil, hal itu harus dikembangkan dan tidak boleh hanya sebatas kita telah mencapainya. Tidak boleh. Jadi harus kita kembangkan lagi apa yang telah kita capai tersebut. Terus apabila ia mengalami kegagalan, ia akan bersabar, tidak mudah putus asa, dan tetap optimis. Nah, inilah dari kunci yang biasanya kunci dari sikap optimis, yaitu apabila seseorang merasa gagal, ia biasanya akan down, akan memutuskan untuk tidak mau mencoba lagi. Namun, orang yang memiliki sikap optimis adalah orang yang selalu mencoba hingga ia bisa mencapai apa yang ingin ia capai. Dari materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang sikap optimis, Ibu ingin kalian mengingat peristiwa masa lalu kalian. Apakah kalian pernah mengalami sikap optimis ini atau tidak? Jika ada, Ibu ingin kalian menceritakannya ke depan. Iya, Bu. Tadi ada? Ada, Bu. Oke, maju ke depan, ceritakan pengalamanmu. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diperhatikan namanya. Bu. Jadi, Bu, kami tuh kelas 2 pernah ikut ODOSN. Ya. Tapi itu gagal. Terus kelas 3 kami ikut lagi, terus gagal. Ya. Terus di waktu kelas 4-nya udah agak berkembang, cuma masih gagal. Terus di kelas 5 udah bisa dapat juara, ada, Bu. Iya. Berarti itu sudah termasuk sikap optimisme kan? Jadi sebelumnya ada yang menanggapi di sini? Ya, Najah. Jadi bagaimana cara kamu untuk mendapatkan juara? Sebut. Ya, coba tanggapi. Jadi di situ saya berusaha belajar terus dengan meningkatkan prestasi saya. Sudah Najah? Oke, silakan duduk. Coba Najah berikan pengalamanmu, coba ceritakan pengalamanmu tentang sikap optimis ini. Gak apa-apa, duduk di situ saja. Saya pernah Coba nyarikan suaranya. Saya pernah belajar bersepeda, Ya, tapi jatuh. ya. Terus saya menyerah. Terus Saya tidak menyerah. Najah tidak menyerah. menyerah, belajar lagi, akhirnya berhasil. Ya, itu juga termasuk dari sikap optimis. Dari apa yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi telah masuk dalam hikmah dari sikap optimis. Jadi tadi Rani merasa yakin bahwa dia telah mempunyai kemampuan untuk bisa menang dalam lomba ODSN. Terus ia kembangkan lagi, walaupun ia telah gagal, ia terus kembangkan lagi sehingga ia bisa maju dalam jadi juara harapan kan kelas 4-nya. Terus Rani tidak bergantung dengan orang lain, makanya dia terus mencoba dan dia selalu siap dalam menghadapi segala sesuatu tersebut. Oleh karena itu, Rani kelas 5-nya mendapatkan
juara. Ya, bagus sekali. Nah, siswa-siswi sekalian, dari apa yang telah Ibu terangkan tadi tentang sikap optimis ini, yaitu kesimpulannya bahwa sikap optimis itu yang pertama yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya tafaul, yang artinya pengharapan hidup yang baik. Ya, terus dalil dari sikap optimis itu yaitu ada dalam Quran surah Al-Zumar ayat 50. Ya, cara membiasakan sikap optimis itu yaitu yang pertama berusaha menemukan, ayo sama-sama berusaha menemukan Dan potensi yang dimiliki. Dua, berusaha untuk mencoba dan mengambil risiko. Tiga, melatih mental pemenang yang tidak mudah menyerah. Empat, belajar dan berbagi pengalaman suatu maupun kegagalan orang lain. Nah, kemudian hikmahnya yang pertama Merasa yakin akan kemampuan diri yang sendiri. Yang kedua, Potensi mudah berkembang atau cepat maju. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain. yang keempat, Selalu siap dalam menghadap segala hal. yang kelima, apabila memperoleh keberhasilan dia akan bersyukur dan terus Bersemangat. dan yang keenam, Apabila mengalami kegagalan, dia Dia akan akan bersabar dan tidak mudah terputus. dan tetap ini. Oke, dari apa yang telah Ibu terangkan, dari apa yang telah kita pelajari hari ini, tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Ibu setelah ini akan melakukan post test. Jadi tutup dulu buku-buku catatannya. Sudah? Tidak, Bu. Oke, dengarkan soalnya ya. Yang pertama, jelaskan pengertian sikap optimis. Coba Rani. Optimis atau selalu berpengharapan atau berpandangan yang baik dalam menghadapi segala hal. Oke, Ibu beri kamu skor 8 sebab kamu hanya sedikit dalam menerangkan pengertian dari sikap optimis, tapi kamu tidak menerangkan optimis itu dari dalam bahasa apa dan dalam KBBI itu disebut apa ya. Belajar lagi ya. Terus soal kedua, coba bacakan dalil sikap optimis Quran surah Az-Zumar ayat 53. Tidak ada? Oke. Terus soal yang ketiga, coba jelaskan cara membiasakan sikap optimis dari 1 sampai 4. Tidak ada? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Coba jelaskan hikmah dari sikap optimis. 1. Merasa yakin akan kemampuan diri sendiri. 2. Potensi mudah berkembang atau cepat maju. 3. Tidak bergantungan pada bantuan orang lain. 4. Selalu siap dalam menghadapi segala hal. Ya, Ipit, Ibu beri kamu skor 90 sebab ada 2 poin yang belum kamu sebutkan, yaitu harus bersemangat walaupun harus tetap mencoba walaupun gagal, dan harus terus bersemangat dan bersyukur apabila mendapatkan apa yang dicapai. Nah, siswa-siswi sekalian, dari apa yang telah Ibu berikan, Ibu ingin kalian membaca lagi tentang materi hari ini sebab ada 2 poin yang tidak bisa kalian jawab. Yang pertama mengenai dalil, yang kedua tentang cara membiasakan. Tadi setelah Ibu kasih kesempatan untuk bertanya apabila ada yang tidak kalian pahami, namun kalian tidak ada memahaminya. Jadi minggu depan itu jadikan tugas kalian dan minggu depan akan Ibu tanyakan kembali ya 2 soal itu. Sudah? Oke. Nah, sekalian, jadi tugas kalian minggu depan yaitu pelajari lagi materi ini sebab 2 soal akan menjadi PR kalian ya. Yang tadi coba apa? Yang pertama dalil, terus cara membiasakan.
Oke, minggu depan akan Ibu tanyakan, akan menjadi PR untuk kalian ya. Ya, Bu. Buka lagi halaman 150 mengenai akhlak terpuji, cara membiasakan sikap qanaah ya. Sebab minggu depan kita akan belajar itu dan pada awal pembelajaran akan Ibu tanyakan juga. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran, coba Rani pimpin doa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.